Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh dapat mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah hikmat akal budi dari sorga kiranya boleh menjadi bagian kami. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasalnya yang ke-14. Buku Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Pada zaman akhir ini, di akhir zaman, Tuhan mempercayakan kepada 3 malaikat amaran yang terakhir kepada dunia ini. Dan ayat yang kita baca, Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 7 ini adalah amaran malaikat yang pertama. Ada 2, kurang lebih ada 3 isi pekabaran malaikat yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa takutlah akan Allah. Yang kedua adalah muliakanlah Dia. Kemudian yang ketiga, sembahlah Dia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang perlu kita takuti? Siapakah yang perlu kita muliakan? Dan siapakah yang perlu kita sembah? Di sini, di bagian akhir dari ayat ini, dikatakan bahwa yang perlu disembah adalah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang perlu kita muliakan adalah Dia yang telah menciptakan segala mata air. Dan yang perlu kita takut, taat, dan menghargai adalah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, siapakah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi? Mari buka Alkitab kita untuk mengetahui siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini dengan jelas menekankan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala mata air, dan yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah itu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapakah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapakah Allah yang telah menciptakan segala mata air? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam buku Yohanes pasal 1, kita akan mengerti Allah yang mana yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mana yang telah menjadikan segala sesuatu. Karena di dunia ini ada banyak sekali Allah, ada banyak sekali ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah oleh umat manusia yang lain. Tetapi mari buka Alkitab kita. Siapakah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes sementara berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan Yohanes menyatakan bahwa firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan manusia Allah yang telah menjadi manusia adalah firman itu sendiri, atau yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang perlu kita takuti, yang perlu kita sembah, dan yang kita muliakan pada zaman akhir ini adalah Yesus Kristus yang telah menjadikan segala sesuatu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Adalah doa dan harapan saya. Kiranya Tuhan akan memberkati.